Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah analisis real. Bab atau subbab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah subbab 3.2, yaitu teorema limit barisan. Pada bab ini akan kita bahas beberapa hasil yang memungkinkan kita untuk menentukan nilai limit dari suatu barisan tanpa harus menggunakan definisi delta K delta itu. Kita akan memulai bab 3.2 ini dari definisi. Definisi yang pertama adalah tentang keterbatasan dari suatu barisan bilangan real. Jadi dikatakan suatu barisan bilangan real kita notasikan, misalnya kita kasih nama xn, misalnya kita notasikan xn seperti ini, jadi dia si x itu adalah x1, x2 dan seterusnya. Si x tadi dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m, dia harus positif, sedemikian sehingga setiap suku-sukunya kalau dimutlakkan tidak lebih dari m, dan itu berlaku untuk semua bilangan asli n. Jadi yang ini kalau dimutlakkan tidak lebih dari m, ini dimutlakkan tidak lebih dari m. Gampangnya ngomong, semuanya ini kurang dari tak hingga gitu. Dengan kata lain, suatu barisan xn itu akan terbatas jika dan hanya jika himpunan xn, maksudnya himpunan yang isinya adalah xn ya, n-nya bilangan asli, n-nya adalah seperti ini terbatas. Jadi kita katakan barisan ini terbatas jika himpunan ini terbatas. Artinya dia punya batas bawah, punya batas atas. Saya nggak akan menjelaskan detail tentang bagaimana suatu himpunan itu terbatas karena sudah kita bahas secara detail di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya teorema 3.22. Suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah barisan terbatas. Jadi jika x adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka si x tadi adalah barisan terbatas. Buktinya bagaimana ini? Bukti. Gambarannya secara intuitif adalah seperti ini. Jadi saya punya barisan. Ini barisannya kondisinya gimana gitu ya. Yang jelas dia adalah barisan yang konvergen. Kalau dia barisan yang konvergen, maka untuk setiap epsilon positif terdapat m gitu ya, atau k itu k delta. Untuk setiap delta terdapat k delta. Di sini saya notasikan epsilon dan m saja. Untuk setiap epsilon positif terdapat m. Sedemikian sehingga mulai dari m ini, suku-suku mulai dari m. Jadi kalau di definisinya itu suku-suku setelah m ya, suku-suku di kanannya m. Kalau ini mulainya dari m berarti masih tetap berlaku. Suku-suku setelah kanannya m itu semuanya berjarak kurang dari epsilon dari si nilai limitnya ini. Misalkan nilai limitnya adalah si x kecil gitu ya. Jadi entah kondisi awalnya bagaimana, yang jelas kita punya setelah suku ke m dia berjarak kurang dari epsilon dari si nilai limitnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal melihat kondisi yang sebelum m. Kita tinggal melihat kondisi sebelum m. Misalkan saya buat seperti ini. Ini epsilonnya saya buat 1 lah. Kan tadi untuk setiap epsilon positif terdapat m. Untuk biar gampangnya saya mensimulasikan ini, saya buat epsilonnya 1 lah. Kalau saya ambil epsilon sama dengan 1 gitu. Kalau saya ambil epsilon sama dengan 1, maka pasti terdapat m, sedemikian sehingga suku-suku di kanannya m itu berjarak kurang dari epsilon, yaitu 1 dari si nilai limitnya. Mungkin dalam gambar di sini adalah 4 ini ya. Jadi kita akan perhatikan suku-suku sebelum m, atau dari suku pertama sampai suku ke m.
Oke, jadi saat epsilonnya sama dengan 1 gitu, saat epsilonnya sama dengan 1, kita punya yang setelah M itu jadi xn dikurangi x, misalkan ini yang si 4 ini saya anggap x, dia pasti kurang dari epsilon. Ini untuk kondisi n-nya lebih besar dari M. Terus setelah itu yang nanti akan kita lakukan adalah kita melihat masing-masing suku ini, suku pertama sampai suku ke M. Kira-kira mereka yang paling jauh dari 0 atau yang nilai mutlaknya paling besar yang mana gitu ya. Jadi kalau dalam kasus ini mungkin ini yang paling besar ya. Jadi di sini adalah 10, di sini kayaknya 9 ini ya. Ini 9, ini 9. Jadi yang paling besar adalah min 10. Yang kalau dimutlakkan si 10 ini, si min 10 ini adalah 10 gitu. Yang lainnya kalau dimutlakkan pasti kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10. Artinya apa? Kalau semua xi ya, i-nya dari 1 sampai m itu kurang dari 10, berarti dia terbatas. Dari suku pertama sampai suku ke M itu dia terbatas. Dari suku M ke suku yang seterusnya itu juga pasti terbatas juga. Kenapa? Karena dia tidak mungkin kurang dari 4 dikurangi epsilon, dia tidak lebih dari 4 ditambah epsilon. Jadi ya pasti terbatas. Karena suku-suku sebelum M termasuk M itu terbatas, dan suku-suku setelah M itu juga terbatas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ya berarti barisan ini adalah barisan yang terbatas gitu. Oke, secara intuisi seperti itu. Secara bukti secara matematisnya bagaimana? Misal limit xn adalah x. Kenapa kita bisa mengasumsikan limit? Kita bisa memisalkan limit xn karena x itu adalah ini kita sebut barisan bilangan realnya xn ya. Dia konvergen, karena konvergen pasti ada nilai limitnya. Kita asumsikan saja nilai limitnya adalah si x ini. Dan seperti di simulasi tadi kita ambil epsilonnya sama dengan 1. Mau epsilon sama dengan berapa saja silakan ya. Ini kebetulan saya epsilonnya sama dengan 1. Maka dari sini pasti terdapat M1 sehingga jarak dari xn ke x itu kurang dari si epsilon, yaitu kurang dari 1 untuk setiap n-nya lebih besar atau sama dengan M. Jadi ini termasuk si M-nya ya. Jadi kebetulan di simulasi ini sudah benar. Jadi M-nya berjarak kurang dari epsilon dari si X. Terus kalau sudah punya itu, apa tadi yang kita lakukan selanjutnya? Dengan menggunakan kesetaraan segitiga, atau kita tulis saja ya. Dengan menggunakan kesetaraan segitiga, jika N lebih besar sama dengan M, maka kita peroleh mutlak dari xn yang merupakan xn dikurangi x ditambah x itu kurang dari mutlak dari xn dikurangi x ditambah mutlak dari x yang kurang dari 1 ditambah mutlak dari x. Kenapa kok begini? Mungkin ada beberapa yang perlu ini ya. Ini sama dengan ini, saya kira tidak ada masalah karena min x ditambah x sebenarnya adalah 0. Kemudian kenapa dia kurang dari ini? Menurut kesetaraan segitiga kita peroleh seperti ini. Kok sama dengan? Kurang dari sama dengan seperti ini. Kemudian dari sini ke sini kemana? Kenapa? Karena si mutlak xn dikurangi x itu kurang dari 1. Kurang dari 1. Dari mana? Dari sini. Asal n-nya itu lebih besar sama dengan m. Selanjutnya kita pilih saja, gitu ya, pilih si M tadi, pilih A misalkan ya, A-nya yang mau jadi batas atas, dia itu adalah supremum dari himpunan. Himpunan apa? Himpunan yang isinya adalah unsur-unsur dari barisan xn ini di suku pertama sampai suku ke
ke M-1 ya. Kalau M-nya sudah masuk di atas ini berarti suku ke M-1. X1 mutlak dari X2 mutlak dari X3 seterusnya sampai mutlak dari XM-1. Dan satu lagi 1 ditambah mutlak X. Siapa ini? Ini adalah kita tahu. Kita mau mencari tahu siapa yang paling jauh dari 0 gitu ya di suku-suku sebelum M ini. Mana ini yang paling jauh dari 0 ini gitu. Kemudian kalau misalkan kebetulan suku-suku ke M-nya itu malah lebih dekat ke X gitu ya. Jadi suku yang paling jauh dari 0 mungkin yang ada di kanannya M gitu. Makanya di sini kita masukkan. Ini siapa ini? Ini suku di kanannya M. Dia 1 ditambah mutlak dari X. Jadi kanan kirinya X ditambah 1 gitu ya. Kalau di sini berarti dari 3 sampai 5 kalau di gambar ini. Jadi yang paling bawah adalah ini, yang paling atas adalah ini. Oke. Sehingga dari sini kita kalau si A adalah kita definisikan seperti ini, maka bisa kita simpulkan maka XN itu pasti kurang dari sama dengan si A tadi untuk setiap N bilangan asli. Artinya apa? Karena ini tidak tak hingga, kan bilangan real, jadi pasti dia ya berhingga. Dia bilangan real sampai sini semuanya bilangan real, nggak sampai tak hingga. Ini pun juga bilangan real. Kalau kita ambil si A adalah suatu kalau kita ambil A adalah supremum dari mereka, maka A adalah suatu bilangan real. Berarti unsur dari XN, unsur dari barisan XN ini semuanya kurang dari sama dengan A atau tidak lebih dari A. Dari sini kita tahu bahwa ini kalau dimutlakkan ya, kalau dimutlakkan tidak lebih dari A. Ini mengindikasikan bahwa XN adalah suatu barisan yang terbatas. Kalau mau pakai cara yang lain ya, ini mungkin di notasi lain, kita juga bisa membuktikan bahwa barisan XN ini adalah suatu barisan yang konvergen. Jika XN adalah suatu barisan bilangan yang konvergen, maka XN ini konvergen, maka XN terbatas. Seperti yang atas tadi, tapi kita bisa menggunakan notasi lain. Kita bisa menggunakan konsep lingkungan. Jadi jika diberikan lingkungan dari limitnya X, lingkungan dari limitnya X itu adalah, kita tuliskan dia sebagai V epsilon X gini ya. Lingkungan dari X dengan jarak epsilon. Siapakah si X itu? X adalah limit dari si XN. Maka semua kecuali mungkin beberapa suku saja pasti berada di lingkungan ini. Jadi pasti semua kecuali beberapa. Jadi semua itu ya yang bisa ada jaminan adalah di kanannya M. Mungkin saja kalau ada yang tidak di lingkungannya si X dengan jarak epsilon ini, ya cuman beberapa itu artinya terhitung. Mungkin cuman 5 miliar gitu ya, mungkin cuman 10, atau dalam kasus ini cuman 30 gitu yang tidak ada di dalam lingkungan dari si X dengan jarak epsilon ini. Nah, sehingga karena lingkungan ini kan terbatas ya kan, dari X dikurangi epsilon sampai X ditambah epsilon, maka himpunan dan karena himpunan berhingga itu juga terbatas. Himpunan berhingga itu yang mana? Yang suku-suku sebelum M. Ini kan himpunan yang berhingga ya. Jadi cuma ada, saya punya himpunan isinya 31, himpunan bilangan real. Pasti isinya ya terbatas, nggak mungkin di situ ada tak hingga gitu, karena tak hingga bukan bilangan real.
maka akibatnya barisan tersebut adalah barisan yang terbatas. Itu kalau kita mau membuktikan menggunakan definisi lingkungan, atau mungkin ada beberapa author yang menyebutnya persekitaran gitu ya. Kita kuliah ini ngomong lingkungan saja lah. Oke, selanjutnya apa ini? Selanjutnya akan kita tentang apa sih ini? Oke, tentang ini ya. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana limit barisan pada hasil operasi barisan yang meliputi apa saja itu? Penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan pembagian. Jadi perhatikan di sini X adalah XN. Saya buang dulu garis-garisnya. Y adalah barisan YN. Artinya dia isinya X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini isinya Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Kemudian mereka adalah barisan-barisan bilangan real. Maka kita definisikan X ditambah Y. Jadi kalau barisan ditambah barisan itu maksudnya apa? Maksudnya kita definisikan ini dia sebagai barisan baru karena dia ada di dalam kurung biasa begini. Kemudian di sini ada indeks n, dia sebagai xn ditambah yn. Kemudian x dikurangi y adalah ini analog, x dikali y ya berarti dikalikan c dikali x, untuk c-nya bilangan real adalah ini, x dibagi z adalah xn dibagi zn. Kalau di sini ada syarat khusus ya, zn-nya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap n. Jadi semua suku dari z itu boleh positif boleh negatif, tapi tidak boleh 0. Karena kalau ada satu suku saja, misalkan suku ke-100-nya adalah 0, maka dia nggak punya suku ke-100 barisan x dibagi z ini. Karena ada pembagian dengan 0 di suku ke-100-nya. Oke, contohnya adalah ini, saya punya x-nya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dia barisan 2n, jadi x itu adalah barisan 2n. Si y adalah barisan 1/n. Gini, maka x ditambah y, ya kita tambahkan saja suku-sukunya. Suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua, gitu ya. Jadi 2 ditambah 1/1, 4 ditambah 1/2, 6 ditambah 1/3, dan seterusnya. Jadilah suatu barisan baru, x ditambah y adalah barisan 2n kuadrat ditambah 1/n. Nah, dari mana ini? Kalau kita lihat dari formula x dan y, dia harusnya adalah 2n ditambah 1/n gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, mungkin kita kalikan mereka semua gitu ya dengan n/n. Karena n-nya bilangan asli, maka ada jaminan n-nya tidak sama dengan 0. Kita kalikan dengan n/n gitu, sehingga menjadi 2n kuadrat ditambah 1 dibagi dengan n. Jadi notasinya ini asalnya adalah dari situ. Selanjutnya, x dikurangi y juga sama caranya. Ini 2 dikurangi 1, 4 dikurangi setengah, 6 dikurangi 1/3, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh dia adalah suatu barisan yang baru. Notasinya adalah 2n kuadrat dikurangi 1/n. Sedangkan x dikali y, 2 dikali 1, 4 dikali setengah, 6 dikali 1/3, dan seterusnya. 2n dikali 1/n. Dia adalah barisan xy ini adalah barisan 2. Jadi isinya adalah 2, 2, 2, 2 begini. 3n ini perkalian skalar dengan barisan. Jadi 3 dikali 2, 3 dikali 4, 3 dikali 6, dan seterusnya. Kita peroleh ini. Kalau x-nya adalah 2n, maka 3x adalah 6n. Selanjutnya x dibagi y. Kita periksa dulu ya apakah dia boleh dibagi. Y ini adalah suatu barisan yang tidak 0. Kita lihat. Ini adalah barisan 1/n. Dia nggak pernah 0. Berapapun n-nya, tidak pernah kita temui 1/n sama dengan 0. Sehingga aman kalau dia mau membagi suatu barisan yang lain. Di sini 2n dibagi dengan 1/n adalah 2n kuadrat. Itu adalah contoh dari operasi-operasi barisan yang akan kita bahas di sini.
ada beberapa catatan mungkin ya, ada hal yang perlu diperhatikan. Misalkan Z itu adalah suatu barisan, misal ini ya, dia 0, 2, mungkin 0 lagi, dan seterusnya. Atau kalau kita notasikan dia adalah 1 ditambah min 1 pangkat n gitu. Jadi 0, 2, 0, 2, 0, 2 terus begitu. Untuk n-nya 1 nilainya 0, untuk n-nya ganjil nilainya 0, untuk n-nya genap dia nilainya adalah 2. Maka kita bisa mendefinisikan kalau si x-nya adalah seperti tadi ya, x ditambah z bisa, dikurangi z bisa, dikali z bisa, tetapi dibagi z tidak bisa karena ada suku 0. 0-nya banyak ini. Padahal kalau suku dari z itu ada 0, 1 saja, kita sudah tidak bisa membuat x per z. Lah ini 0-nya lebih dari satu tempat ya tidak mungkin juga gitu. Kita mau membuat barisan baru x dibagi z.